Kita akan membahas tentang etika perang menurut etika kekristenan. Bagaimana sikap seorang Kristen menanggapi peperangan di negaranya sendiri, Alkitab atau tidak dibenarkan menurut Alkitab, atau menurut pemerintah. Jika pemerintah memaksa orang-orang Kristen misalnya, atau negara memaksa orang-orang Kristen melakukan peperangan, apakah boleh seorang Kristen itu melakukan yang namanya peperangan atau tidak? Ada 3 pandangan, yaitu aktivisme, pasifisme, dan selektivisme dalam etika Kristen. Nah, aktivisme ini apa? Aktivisme itu artinya orang Kristen berpartisipasi dalam perang, dan perang itu selalu benar. Tapi ada argumennya nanti disanggah. Kenapa itu juga bisa ditolak, walaupun perang itu selalu benar. Pertama itu argumen Alkitab. Argumen Alkitab bahwa argumen Alkitabiahnya pemerintah dilantik oleh Allah. Maka kewajiban sebagai warga negara, sebagai seorang Kristen di dalam negara, maka wajib melakukan perintah yang dilakukan atau ditugaskan kepada orang Kristen. Nah, yang kedua, dalam data perjanjian baru, misalnya berikan apa yang baik bagi Allah dan berikan apa yang layak untuk kaisar. Di sini diinstruksikan bahwa seorang Kristen wajib mengikuti perintah daripada panggilan negaranya jika itu dilakukan dalam peperangan. Kedua, selain argumen Alkitab, kita membahasnya dalam argumen filsafat, yaitu pemerintah itu adalah pengawal daripada manusia, yang mengawal manusia, yang menjaga manusia. Jadi pertama itu menurut Sokrates, Sokrates, di dalam jawaban Sokrates ketika dia ingin melarikan diri dan disarankan oleh temannya yang disebut dengan Krito, untuk menghindari hukuman mati. Jadi Sokrates memberikan 5 alasan kenapa dia tidak pergi. Yang pertama itu pemerintah itu sebagai orang tua bagi manusia. Yang ketiga, pemerintah itu sebagai pendidik daripada manusia. Jadi pendidik yang bagaimana? Pendidik yang memberikan tentang konsep keadilan dan ketidakadilan. Ketiga, yang Sokrates ajukan ialah yang diperintah atau masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi atau mentaati pemerintah. Jadi yang keempat, yang diperintah itu bebas meninggalkan pemerintah, Tapi harus ada argumennya jika pemerintah itu lalai atau jika pemerintah itu sudah melakukan bertentangan dengan hukum moral yang lebih tinggi, yaitu Alkitab atau kitab suci. Yang kelima, tanpa pemerintah akan terjadi kekacauan sosial. Jadi pemerintah itu sebagai kontrol sosial. Begitu, itu menurut etika Kristen dari sudut pandang aktivisme, argumen dari filsafat. Selanjutnya kita mengenal yang namanya pandangan daripada fasisme. Pasifisme. Pasifisme itu berpartisipasi di dalam perang tidak pernah benar, Jadi menolak sama sekali peperangan. Walaupun juga argumennya diambil daripada sudut pandang Alkitab, Jadi menurut sudut pandang Alkitab, perang itu selalu salah, Selalu membunuh selalu salah, Atau menghilangkan nyawa orang itu selalu salah. Nah, begitupun juga fasisme dalam pandangan sosial, Perang juga selalu salah. Perang itu berlandaskan atas ketamakan seseorang, Perang juga mengakibatkan banyak munculnya kejahatan, kemiskinan. Perang juga menghasilkan perang. Jadi pokoknya bagi pasifisme, perang itu selalu salah. Entahkah dia mengambil dari sudut pandang sosial atau dari sudut pandang Alkitab. Tapi bagi aktivisme, perang itu bisa dibenarkan. Selektivisme, dia tidak membenarkan peperangan, juga tidak menyalahkan peperangan. Jadi kita boleh berpartisipasi, atau orang Kristen atau warga negara
kayak gitu. Sebagai seorang Kristen di dalam warga negara boleh berpartisipasi dalam perang asalkan bentuk perang itu adil, ya, asalkan bentuk perangnya itu adil. Dalam menurut pandangan aktivisme ada sejumlah perang yang tidak adil, ada sejumlah perang yang adil. Jadi gitulah tiga sudut pandangan orang Kristen terhadap etika Kristen, begitu, dalam etika peperangan.